Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fil ihsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kepada yang terhormat Bunda Nurul Fauziah selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar, tak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan yang mudah-mudahan diberi kemudahan dalam menuntut ilmu, selalu istiqomah dan selalu diberi keberkahan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah yang telah menciptakan nikmat sehat walafiat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul, bermuwajahah, berbagi ilmu walau hanya dengan pembelajaran daring. Mudah-mudahan pembelajaran ini tambah memberi semangat untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita tercatat sebagai umatnya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah bertemu kembali dengan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar yang akan disampaikan oleh kelompok 2, yang akan didiskusikan oleh kelompok 2. Adapun topik yang akan kami sampaikan yaitu mengenai ruang lingkup ilmu pengetahuan alam. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Nanda Widodhardiani selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Ika Evita Dewi. Supaya lebih mempersingkat waktu, saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada penyajian materi, yang ketiga ada sesi tanya jawab, yang keempat ada penguatan materi dari dosen pengampu ilmu alamiah dasar, dan yang kelima yaitu penutup. Mari kita lanjut ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, acara yang kita masuki adalah acara penyajian materi. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ika Evita Dewi. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Evita Dewi. Saya akan membacakan tema presentasi yang akan kami bawakan, yaitu teori terbentuknya alam semesta. Sebelum kita menjelaskan teori terbentuknya alam semesta, kita mengenal kelahiran alam semesta dulu yuk. Pertama mengenal alam semesta dahulu, dan kemudian baru kita membahas teori terbentuknya alam semesta. Yuk, mari dengarkan sedikit penjelasan dari kami berdua mengenai teori terbentuknya alam semesta. Kelahiran alam semesta. Mengenal alam semesta. Bagaimana alam semesta itu tercipta dan berapa umur alam semesta? Yuk, mari belajar bersama-sama. Ilmu pengetahuan sangatlah luas. Kadang-kadang berhadapan dengan masalah yang sangat kecil umurnya seperti sel, tetapi kadang-kadang dihadapkan dengan masalah yang sangat besar ukurannya seperti alam semesta. Contohnya, mikrokosmos. Mikrokosmos mempelajari hal-hal yang sangat kecil dalam ukurannya seperti sel, atom, proton, dan elektron merupakan beberapa contoh dari mikrokosmos. Sedangkan alam semesta termasuk ke dalam makrokosmos. Nah, mari kita membahas mikrokosmos terlebih dahulu. Pada tahun 1665, Robert Hooke yang berasal dari Inggris mengungkapkan mikroskop yang masih sederhana. Dengan mikroskop modern dapat dilihat bahwa sel bukan hanya sebagai wadah kehidupan.
Sampai saat ini belum ada ahli kimia yang mampu meniru produksi antibodi tertentu, padahal merupakan kegiatan rutin setiap hari. Mikroskop yang mempunyai pembesaran 1000 kali dapat dipergunakan untuk mengamati euglena, yaitu organisme bersel tunggal, dan dapat diambil sebagai contoh dari perilaku sel sebagai suatu kesatuan, dan ternyata dapat diterapkan pada organisme tingkat tinggi seperti manusia sehingga proses kehidupan dapat dipelajari. Pada tahun 1869, Friedrich Miescher, seorang ahli biokimia, berhasil memisahkan suatu zat dari inti sel. Sampai saat ini oleh para ilmuwan dinamakan asam deoksiri atau disingkat dengan DNA. Pada tahun 1950, Maurice Wilkins, seorang ahli biofisika, meneliti rahasia kehidupan yang menyangkut perbanyakan diri atau perkembangan dengan bantuan kristalografi sinar X untuk menyingkap struktur DNA. Pada tahun 1953, James Watson, seorang ahli biologi, dan Francis Crick, seorang ahli fisika, dapat membuktikan bahwa struktur DNA bukan sederhana, melainkan berupa pilin rangkap yang dapat terbelah menjadi dua. Mempelajari mikrokosmos memang benar-benar menakjubkan dalam ukuran yang sangat kecil, berorde agestrum 10 inci sampai 10 mili. Bukan merupakan suatu yang aneh. Kenyataan tersebut sama menariknya dalam dunia makrokosmos. Setelah mempelajari mikrokosmos, sekarang waktunya mempelajari makrokosmos. Setelah Galilei pada tahun 1564 sampai 1642 menemukan teleskop, makin banyak benda langit yang ditemukan. Akan tetapi, para ilmuwan sebelumnya bukan tidak mengamati gerak-gerik tata surya yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan mengenai cara terbentuknya tata surya pada awal abad 20. Salah satu teori menyatakan bahwa planet-planet terbentuk dari sebagian bahan matahari yang terlempar keluar disebabkan karena bintang lain yang bergerak mendekati matahari, sehingga terjadi gaya tarik menarik mendekati matahari. Gaya tarik dari bintang menyebabkan sebagian bahan matahari terlempar keluar dan membentuk planet. Jika tata surya tersebut sesuai dengan teori ini, tentu di jagat raya atau alam semesta ini terdapat banyak tata surya. Menaksir waktu alam semesta. Henry Becquerel pada tahun 1896 telah menemukan gejala radioaktif dari uranium. Sedangkan radioaktif lainnya ditemukan oleh suami istri Curie baru pada tahun 1907. Lord Rutherford berkeyakinan bahwa laju pelapukan zat-zat radioaktivitas sangat teratur dan dinyatakan dalam paruh waktu setiap atom uranium. Ketika melapuk menjadi atom timbul yang stabil meninggalkan 8 atom helium. Bila laju pelapukan uranium dan helium yang terkandung dalam batuan tersebut setelah penemuan isotop radioaktif, para ahli geokimia dapat menemukan umur batuan. Pada tahun 1946, Willard F. Libby mengamati bahwa setiap tumbuhan menghisap karbon dioksida CO2 dan secara kimia membentuk menjadi bagian struktur karena setiap organisme hidup mengandung karbon. Maka metode Libby dapat digunakan untuk menentukan umur dari makhluk yang pernah hidup. Hal ini telah dibuktikan kebenarannya oleh para ahli arkeologi. Ketelitian metode Libby yang nyata telah digunakan pada saat menghitung unsur C14 diperkirakan berumur 3.700 tahun dengan kemungkinan salah 400 tahun, dan bila dilihat dari dokumen sejarah kurang lebih berumur 3.800 tahun. Umur alam semesta, para ahli fisika meyakini bahwa jagat raya atau alam semesta ini berawal dari unsur-unsur hidrogen, sedangkan unsur-unsur lainnya merupakan sintesis yang terjadi di bagian dalam planet-planet. Awal sintesis bumi diperkirakan 15 miliar tahun yang lalu. Kita sekarang mengenal efek Doppler. Ketika alam semesta terbentuk unsur radioaktivitas, belum ada materi, bukanlah materi seperti yang kita kenal, molekul maupun atom, bahkan proton dan elektron yang kita pikirkan sebagai bahan dasar alam semesta mungkin belum terbentuk seperti yang kita kenal seperti sekarang ini. Dengan demikian,
pemikiran umur alam semesta dengan cara pelapukan unsur radioaktif suatu zat sangat tidak aktif, tetapi salah satu fakta sederhana yang dikenal dan ditemukan setiap hari dapat diterapkan untuk memperkirakan umur jagat raya ini. Hukum fisika yang dapat menerapkan gejala tersebut dikenal dengan efek Doppler. Efek Doppler ialah adanya gejala penurunan frekuensi gelombang yang bergerak menjauhi pengamat, dan sebaliknya jika benda mendekati pengamat akan mengalami kenaikan frekuensi gelombang. Cukup sekian penyampaian sebagian materi dari saya, dan selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada rekan saya, moderator. Silakan. Terima kasih kepada Ika Evita Dewi yang telah menyampaikan materi pertama. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Duna Dawida Haryani. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya Duna Dawida Haryani yang akan melanjutkan materi tentang teori terbentuknya alam semesta. Di sini, teori terbentuknya alam semesta itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada teori ledakan. Apa sih teori ledakan ini? Teori ledakan ini adalah bertolak dari asumsi adanya suatu massa yang sangat besar sekali dan mempunyai berat jenis yang sangat besar, meledak dengan hebat karena adanya reaksi inti. Massa itu kemudian berserak, mengembang dengan sangat cepatnya menjauhi pusat ledakan. Nah, setelah berjuta-juta tahun, massa yang berserak itu berbentuk kelompok-kelompok galaksi yang ada sekarang di planet ini. Mereka terus bergerak menjauhi titik pusatnya. Nah, teori ini juga didukung oleh kenyataan dari pengamatan bahwa galaksi-galaksi itu memang bergerak menjauhi titik pusat yang sama. Selanjutnya, teori yang kedua ada teori ekspansi dan kontraksi. Apa sih teori ekspansi dan kontraksi ini? Teori ini berlandaskan pemikiran bahwa ada suatu siklus dari alam semesta, yaitu masa ekspansi dan masa kontraksi. Dalam masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintangnya. Ekspansi ini didukung oleh adanya tenaga yang bersumber dari reaksi inti hidrogen yang ada pada airnya, akan membentuk berbagai unsur-unsur yang terbentuk menyusut dengan mengeluarkan tenaga berupa panas yang sangat tinggi. Kedua teori ini, teori ledakan maupun teori ekspansi kontraksi, mendukung suatu kebenaran bahwa partikel yang ada pada zaman sekarang ini nih, berasal dari partikel yang ada pada zaman dahulu. Berdasarkan teori ekspansi dan kontraksi, maka sebenarnya alam semesta ini tidak berawal dan tidak berakhir. Selanjutnya adalah sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh saya persilahkan. Kesempatan tanya jawab kita laksanakan 2 sesi ya. Setiap sesi diisi dengan 3 pertanyaan. Dan jika sudah terjawab, kita lanjut ke sesi tanya yang selanjutnya. Memberi sanggahan atau menambahkan materi ini. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penguatan materi yang akan disampaikan langsung oleh dosen pengampu ilmu alamiah dasar. Kepada Bunda Nurul Fauziah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Bunda Nadia yang telah memperkuat materi ini. Mudah-mudahan materi ini bisa diresap dengan baik dan juga diamalkan. Selanjutnya, sesi yang selanjutnya yaitu sesi penutup. Saya selaku moderator dari kelompok 2 mohon maaf jika masih banyak kekurangan baik
dalam cara penyampaian atau perkataan yang kurang baik. Saya Dwina Dawi dan Hadiani izin mengundurkan diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.